Bersama dalam doa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk anugerah yang terus Kau limpahkan kepada kami. Kau yang telah pimpin kami untuk menikmati Engkau pada hari Sabat ini. Maka biarlah Engkau yang buka hati kami untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Engkau yang pakai hamba-Mu untuk menjadi wakil-Mu dalam menyampaikan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Karena hari ini kita masih dalam masa Prapaskah, maka kita akan membahas satu bagian firman Tuhan yang sesuai dengan kalender gereja. Kita buka dari Yohanes pasal 9. Yohanes pasal 9, kita akan bahas dari ayat 1 sampai ayat 41, tetapi kita baca beberapa bagian saja. Pertama kita baca bagian ayat 1 sampai 6 secara bertanggapan, kemudian nanti ayat 13 sampai 17, kemudian 20 sampai 22 dan seterusnya 24 sampai 39. 1 sampai 6 saya terlebih dahulu, kemudian Bapak Ibu. Pada waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ayat 7 saya, dan berkatalah kepadanya, pergilah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat. Ayat 13 Bapak Ibu sekalian. Adapun hari waktu Yesus membuat lumpur dan mencelikkan mata orang itu adalah hari Sabat. Lalu kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Namun yang lain berkata, bagaimana seorang berdosa dapat membuat tanda mujizat yang demikian? Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Kemudian ayat 17. Kemudian ayat 20. Lalu jawab orang tuanya, yang kami ketahui ialah bahwa dia ini anak kami dan lahir buta. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab para pemuka Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Kemudian ayat 24. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Namun satu hal aku tahu, bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Jawabnya kepada mereka, telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarnya. Mengapa kamu hendak mendengarnya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia, itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Sebaliknya, setiap orang yang saleh dan melakukan kehendaknya, dialah yang didengarnya. Jikalau orang ini tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa.
Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah melihat dia, dan dia adalah yang sedang berkata-kata dengan engkau." Lalu kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya mereka yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya mereka yang dapat melihat menjadi buta." Jadi kalau kita melihat hari ini di Indonesia, akhir-akhir ini ada satu berita yang viral, yang kejadiannya kebalikan dari apa yang kita baca hari ini, kebalikan dari peristiwa Tuhan Yesus yang memelihkan mata orang buta. Akhir-akhir ini ada seorang pegiat aktivis dari Komisi untuk Orang Hilang dan Tidak Kejahatan, itu disiram oleh air keras. Jadi seakan-akan ada beberapa oknum yang menginginkan agar orang ini yang tadinya bisa melihat fakta-fakta menjadi tidak bisa melihat, yang tadinya bisa bersuara menjadi tidak bisa bersuara dengan disiram air keras. Ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Orang yang sekarang hari ini orang yang bisa melihat mau dibikin tidak bisa melihat. Sedangkan Yesus Kristus justru sebalikannya. Yang tidak bisa melihat dicelikkan matanya menjadi bisa melihat. Dan tentu saja di balik setiap peristiwa ini pasti bukan cuma sekedar masalah fisik aja. Orang pegiat aktivis HAM tadi itu bukan cuma sekedar dia pingin dibutakan, udah begitu saja. Pasti ada makna di baliknya. Mungkin mau membungkam suaranya, atau mungkin ada beberapa urusan yang mungkin dia tahu terlalu banyak, bersuara terlalu banyak, maka dia harus dibutakan. Sedangkan Yesus Kristus ketika dia juga mencelikkan mata orang buta, itu bukan hanya sekedar masalah, oh dia menyembuhkan dia secara fisik, tapi pasti juga ada makna teologis, ada makna rohaninya. Yang kalau kita pelajarin hari ini, itu juga akan menguatkan iman kita, membuka mata kita dalam pengenalan akan Tuhan, dalam iman. Maka setiap peristiwa yang terjadi, selalu ada makna di baliknya. Karena itulah kita akan lihat secara lebih mendalam, apa arti dari Tuhan Yesus yang mencelikkan mata orang buta ini. Pertama kalau kita melihat konteks di zaman Tuhan Yesus, orang buta itu memang rentan sekali. Orang buta ini memang tampaknya dia harus meminta-minta. Tetapi sebenarnya kalau kita kembali ke Taurat Musa, orang buta yang rentan ini itu ada hukumnya untuk dilindungi. Ada hukumnya untuk tidak dieksploitasi. Misalnya kita buka Ulangan 27 ayat 18, saya bacakan secara cepat saja. "Terkutuklah orang yang menuntun orang buta ke jalan yang sesat." Jadi dari zaman Musa itu sudah ada aturan ini. Orang buta itu jangan disesatkan. Terkutuklah yang menuntun orang buta di jalan yang sesat. Kemudian ada juga bagian yang lain, Imamat 19 ayat 14. Ini juga isinya cukup lucu, tapi ini juga aturan Taurat Tuhan. Imamat 19 ayat 14 mengatakan, "Janganlah kau kutuki orang tuli di depan orang itu. Di depan orang buta jangan kau taruh batu sandungan, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan." Maka sebenarnya kondisi orang yang buta, kondisi orang yang tuli, kondisi orang yang sedang mengalami sakit penyakit yang rentan, itu seharusnya menurut hukum Taurat itu dilindungi, bukan dieksploitasi. Nah tetapi ternyata pada zaman Tuhan Yesus, mereka sudah tidak mengindahkan hukum ini. Mereka justru membiarkan orang yang buta ini untuk dia tidak bisa dapat pekerjaan. Bahkan yang lebih parah lagi, ada hoaks yang beredar bahwa orang buta ataupun orang-orang yang mengalami penderitaan, orang-orang yang mengalami kecacatan, itu erat kaitannya dengan dosa. Maka semakin diperparahlah kehidupan orang buta ini. Sudah dia tidak dilindungi oleh masyarakat di sekitarnya, oleh orang-orang di sekitarnya, kemudian dibilang pasti ada dosa berat yang membuat dia jadi buta, maka dia tidak ada kesempatan untuk beroleh hidup yang layak. Orang-orang akan menghindari dia, orang-orang tidak akan mau memperkerjakan dia, bahkan untuk ibadah saja, untuk melayani di bait Allah, tidak ada kesempatan sama sekali. Maka kesempatan untuk dia bisa beroleh hidup yang layak, itu hampir tidak ada.
Apa yang bisa dia lakukan? Hanya duduk dan minta-minta. Kondisinya begitu tragis karena ada hoax tadi yang ternyata itu juga logika yang mengatakan bahwa orang yang menderita itu karena dosa, ini juga diterima, dihidupi, dipercaya oleh para murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Maka muncul pertanyaan, siapa yang berdosa? Orang tuanya atau dia sendiri? Ini adalah satu ironi, satu bahaya besar. Ketika kita mengkaitkan dosa dengan penderitaan, memang secara garis besar kita tahu kenapa manusia menderita, kenapa kita menderita, itu adalah akibat dari dosa. Dunia mengalami penderitaan, kalau hari ini dunia perang, itu semua adalah akibat dari dosa. Tapi kalau kita tarik logika ini menjadi untuk menilai seorang individu, itu sudah melampaui Alkitab. Secara keseluruhan, ya kita menderita karena dosa. Tapi kalau kita melihat seseorang, kemudian kita langsung bilang, oh kamu menderita itu karena dosa, itu justru Alkitab tidak mengajarkan hal seperti ini. Ini mirip seperti kenapa Tuhan menegur, kenapa Tuhan menghukum sahabat-sahabat Ayub yang menuduh-nuduh Ayub berdosa. Karena logikanya dia menggunakan logika yang tadi, orang menderita itu karena dosa, maka seseorang, si Ayub, itu menderita karena dosa. Padahal tidak selalu seperti itu. Penderitaan itu ada, itu justru untuk Tuhan dipermuliakan. Kalau kita melihat penderitaan hanya sekedar sebagai penderitaan yang karena dosa itu saja, maka kita bisa lihat, oh setiap orang yang mengalami penderitaan yang lebih parah dari saya, berarti dia lebih berdosa dari saya. Ini kan satu kesalahan. Kita menilai, oh si dia ini nasibnya hidupnya lebih tidak enak dari saya. Saya lebih enak, saya lebih hidup nyaman, maka saya lebih kudus daripada si dia. Nah ini kan kesalahan berpikir yang fatal sekali. Ini adalah satu kesombongan. Dan ini juga yang secara tidak sadar juga dihidupi oleh murid-murid. Dengan dia menuduh, mengatakan, jadi siapa yang berdosa? Kenapa orang ini nasibnya begitu sengsara? Yang berdosa itu orang tuanya atau dia. Jadi ini adalah penghakiman yang kejam sekali sebenarnya. Dan disinilah kita bisa melihat Tuhan Yesus tidak mengikuti logika ini. Justru Tuhan Yesus mengatakan, kalau ada penderitaan, itu agar nama Tuhan dipermuliakan. Ada pekerjaan Tuhan yang akan dipermuliakan. Kemarin juga di PA mahasiswa saya membahas ini. Ketika mengalami penderitaan, itu justru Tuhan menunjukkan bahwa dia sedang bekerja, bahwa dia sedang hadir bersama dengan kita dalam penderitaan. Tuhan bisa membuat penderitaan kita selesai begitu saja. Dalam hitungan detik, dalam hitungan Dia Maha Kuasa, dia itu mudah sekali untuk bikin penderitaan selesai begitu saja. Tetapi jauh lebih sulit, jauh lebih memakan waktu yang panjang, proses yang panjang untuk membentuk karakter anaknya. Menyelesaikan penderitaan mudah, tapi membentuk karakter seorang anak Tuhan itu memang butuh waktu yang panjang. Butuh usaha yang lebih sebenarnya. Ya saya baru punya anak saya baru belajar merangkak. Ketika saya dan istri saya melatih Mala untuk merangkak, itu kan Mala itu dia suka ambil mainan tertentu. Kemudian mainan tertentu itu biasanya ada di ujung, ya saya memang agak sengaja sih taruh Mala agak jauh supaya dia belajar merangkak. Ketika dia ada di tengah-tengah, kadang dia menangis, seakan-akan dia menderita sekali, kok nggak dapat ini. Tapi kalau saya langsung taruh mainannya di depan dia, atau karena dia menangis saya taruh langsung dia di depan mainannya, dia memang bisa jangkau mainannya. Tapi kan setelah itu dia akan lama sekali proses untuk merangkaknya, untuk bisa belajarnya. Nah inilah kita juga bisa melihat penderitaan seperti ini. Kalau Tuhan mau menyelesaikan penderitaan, itu mudah sekali, sangat-sangat mudah untuk Tuhan memberikan mujizat penderitaan semua selesai. Pergumulan kita semua selesai. Entah itu masalah keuangan, masalah relasi, masalah kesehatan, mudah sekali untuk itu semua selesai melalui mujizat Tuhan. Tetapi Tuhan lebih tertarik dibanding sekedar menyelesaikan penderitaan kita. Dia lebih tertarik untuk membentuk karakter kita. Tuhan lebih tertarik untuk hadir bersama dengan kita, untuk melihat kita, kemudian menyentuh kita, kemudian memproses kita dalam waktu yang panjang dalam penderitaan. Bahkan dalam lembah kelam sekalipun,
Dia juga hadir di sana, lembah kelam kita, apapun itu. Hadir di sana, menuntun kita, sehingga kita bisa belajar. Oh, karakter kita terbentuk melalui penderitaan. Oh, saya bisa melihat ada Tuhan, meskipun dalam lembah kelam sekalipun. Oh, saya bisa bersandar pada Tuhan. Oh, saya bisa memiliki pengharapan kepada Tuhan. Maka ini jauh lebih baik, jauh lebih kita dapat mensyukurinya daripada sekedar penderitaan kita selesai. Kita lebih kenal Tuhan, kita lebih menyadari bahwa Tuhan pegang tangan kita dalam kondisi apapun. Bukankah itu jauh lebih indah daripada hanya sekedar penderitaan itu selesai. Inilah kenapa Tuhan katakan penderitaan itu memang harus ada. Bahkan anak Tuhan sekalipun harus tetap pikul salib untuk karakter kita dibentuk, untuk kita menjadi semakin hari, semakin serupa dengan Kristus, untuk kita belajar untuk bersandar pada Tuhan, belajar untuk percaya pada Tuhan, belajar untuk melihat kuasa Tuhan yang terus memimpin kita, justru melalui penderitaan. Kalau tidak ada penderitaan, kondisi tidak ada penderitaan itu nanti ketika Tuhan Yesus sudah datang kedua kali, kita hidup di bumi baru, langit baru, itu memang benar-benar tidak ada penderitaan. Tetapi hari ini, kalau sampai kita tidak mengalami penderitaan, jangan-jangan kita tidak diproses oleh Tuhan. Jangan-jangan justru kita bukan anak yang disayang oleh Tuhan. Maka bersyukurlah kalau hari ini kita masih ada mengalami pergumulan, mengalami penderitaan. Maka kita bisa lihat, ada bagian yang lain. Setelah Tuhan Yesus mengatakan, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan Allah dinyatakan dalam dia. Kemudian Tuhan Yesus katakan, kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang, aku akan datang malam ketika tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku dalam dunia, akulah terang dunia. Di sini Tuhan Yesus mengatakan, melalui penderitaan, pekerjaan Tuhan dimuliakan. Kemudian Tuhan Yesus langsung menunjuk dirinya sebagai terang dunia, di mana dia hadir. Di situ ada siang. Dan setelah mengatakan ini, Tuhan Yesus juga dia meludah ke tanah, kemudian dia bikin seperti satu lumpur dan meletakkan lumpur itu ke mata orang buta itu. Apa artinya ini? Ini kan satu tindakan yang cukup aneh sebenarnya. Biasanya Tuhan Yesus kalau mau menyembuhkan orang itu dengan berfirman. Tapi kali ini kenapa dia harus meludah, membuat satu lumpur, kemudian meletakkan di matanya. Ini tidak bisa terlepas dari perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan, akulah terang dunia. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, akulah terang dunia, itu menunjuk bahwa dia adalah terang yang dari semula itu sudah ada, terang yang menerangi dunia, yang bahkan sebelum penciptaan itu dia sudah menjadi terang itu, dialah yang menciptakan segala sesuatu. Maka ini terkait dengan penciptaan. Ketika kita katakan, Tuhan Yesus mengatakan, akulah terang dunia, terkait dengan penciptaan, akulah terang yang menerangi dunia, yang menciptakan dunia, kemudian dia juga meludahi tanah, debu lah, dia meludahi debu tanah menjadikan lumpur, kemudian meletakkan di mata orang buta itu kan kita langsung nyambung dengan Kejadian pasal 1, termasuk dengan narasi penciptaan manusia. Manusia diciptakan dari debu dan tanah. Maka sekali lagi, kalau hari ini di YouTube lah atau di mana-mana, orang yang banyak bertanya, mana bukti Tuhan Yesus yang mengatakan dia adalah Tuhan? Ayat ini salah satunya yang menunjuk langsung. Dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang adalah sang terang itu sendiri. Yang menciptakan segala sesuatu, yang juga menciptakan manusia dari debu tanah. Orang buta tadi, buta sejak lahir. Itu kan berarti kita bisa bayangkan dia memang dari awal, dari kandungan. Itu memang tidak ada matanya. Dan ternyata Tuhan bisa ciptakan. Tuhan Yesus bisa ciptakan itu dari unsur yang sama seperti Adam dan Hawa dari debu tanah. Maka ini terkait dengan penciptaan. Ketika Yesus katakan, akulah terang dunia. Maka akulah Tuhan yang adalah terang itu yang menciptakan segala sesuatu. Dan dia melakukan tindakan yang menunjuk pada Kejadian 1 ini. Ini terkait dengan penciptaan. Dan selain penciptaan, ketika Tuhan Yesus mengatakan, akulah terang dunia, aku adalah terang, ini juga terkait dengan, kalau kita lihat Mazmur 119, ayat 105. Ayat ini mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang
bagi jalanku. Maka selain mengatakan Yesus Kristus sebagai pencipta, dengan dia mengatakan akulah terang dunia, dia juga menunjuk langsung pada akulah sang firman itu yang menerangi jalan. Akulah sang firman yang menjadi manusia. Maka sekali lagi, ini menyatakan bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri. Dia adalah firman yang adalah terang, yang menciptakan segala sesuatu, yang juga menjadi pelita bagi umat Tuhan, yang menerangi jalan umat Tuhan. Dia menyatakan bahwa dia adalah firman yang menjadi manusia, yang menerangi kehidupan dunia. Dunia memang tercemar oleh dosa, sehingga dunia gelap. Tetapi ketika sang firman itu datang ke tengah dunia, maka ada terang. Ada siang hari di sana. Dengan adanya terang di dunia, manusia dapat bekerja. Manusia dapat melayani Tuhan, dapat memuliakan Tuhan. Tetapi akan ada waktunya ketika Tuhan Yesus naik lagi kembali ke surga. Sang terang memang sudah tidak ada di dunia secara fisik. Tetapi Tuhan Yesus setelah itu memberikan Roh Kudus yang juga adalah Tuhan, yang juga adalah terang itu sendiri. Maka tetap bisa kita umat Tuhan, kita yang percaya pada Yesus Kristus, dipimpin oleh Roh Kudus, melayani Tuhan, tetap ada terang. Tetapi kalau dahulu itu melalui Yesus Kristus sendiri, sekarang melalui dia yang sudah mati di atas kayu salib, bangkit dan naik ke surga, terang itu ada pada kita. Terang itu sekarang bersinar di dalam kita melalui Roh Kudus yang memimpin kita masing-masing. Jadi yang tadinya Yesus Kristus sendiri yang menerangi dunia, sekarang gereja umat Tuhan yang diutus, yang dipanggil, yang menjadi terang bagi dunia. Inilah tugas kita hari ini. Dan tetapi kita juga bisa melihat, kalau Tuhan Yesus mengatakan, akulah terang dunia, kemudian dia juga hadir untuk menerangi dunia. Kalau kita tarik kepada kehidupan kita masing-masing, setiap kita, ya kita juga tercemar oleh dosa tadi, setiap kita mungkin juga dalam fase kehidupan kita, ada masa-masa kita gelap, ada masa-masa kita hidup dalam gelap, mungkin karena dosa, mungkin karena kita ada frustasi, ada kecemasan-kecemasan tertentu, kita merasa tidak bisa melihat apa-apa. Kita merasa seperti seakan-akan dalam lembah kelam itu tadi. Dan lagi-lagi dengan kita melihat Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, yang menyatakan diri sebagai terang. Kemudian dia yang menebus kita, mengutus Roh Kudus, memimpin kita. Maka dalam kehidupan kita yang paling gelap sekalipun, dalam kehidupan kita yang tampaknya paling tidak ada harapan sekalipun, dalam kehidupan kita yang tampaknya dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun, di sana juga masih ada terang. Di sana juga masih ada firman Tuhan, masih ada Roh Kudus yang memimpin kita, yang hadir bersama dengan kita dalam bayang-bayang maut sekalipun. Masih ada Tuhan yang memberikan pengharapan bagi kita. Maka tidak ada kondisi yang benar-benar membuat kita kebingungan, gelap yang pekat sekali, itu tidak ada dalam kehidupan kita sebenarnya. Ketika kita benar-benar mengalami pergumulan yang benar-benar seakan-akan bikin kita kehilangan terang, bikin kita benar-benar nggak ada harapan. Kembali lagi, lihat firman Tuhan, baca Alkitab, dengarkan firman Tuhan yang sejati. Kita akan ada terang di sana, kita akan ada pengharapan di sana. Mungkin menurut pikiran kita, menurut pendapat kita, kehidupan kita sudah tidak ada masa depannya. Pekerjaan sulit mungkin, ekonomi sulit, sakit penyakit seakan-akan juga nggak sembuh-sembuh. Relasi ataupun anak atau apapun itu tampaknya semua bikin gelap. Tetapi kembali lagi, kalau kita baca firman Tuhan, sang terang itu kan yang mengatakan, dalam bayang-bayang maut sekalipun, dalam lembah kelam sekalipun, aku beserta dengan engkau. Inilah yang menjadi harapan kita. Meskipun tampaknya mungkin secara fisik kita sendirian, secara fisik kita buta, tetapi ada Yesus Kristus yang melihat, yang menyentuh, yang bekerja justru di saat kita buta untuk membuka mata kita untuk menjadi terang. Dan Yesus Kristus juga, kalau kita kembali ke narasi orang buta ini, dia juga setelah menyentuh orang buta itu, dia juga yang memberikan perintah, memberikan arahan untuk orang ini pergi ke Siloam. Begitu pula kita, kadang ya ini masih dalam kondisi buta, dalam kondisi yang dia orang buta ya tidak bisa lihat apa-apa, orang buta ya tidak ada harapan apa-apa. Tapi Yesus Kristus sudah memberikan satu arahan,
pergilah kolam Siloam. Dalam pergumulan, kadangkala kita juga buta sekali. Kadangkala kita dengar firman Tuhan, tampaknya apa yang harus saya lakukan? Misalnya kami para hamba-hamba Tuhan, kalau kami ingat masa-masa ketika kami dipanggil, kami yang dulu Pak Peter, Pak Saud, saya juga dulu sebelumnya punya pekerjaan. Tetapi kemudian ketika kami dipanggil menanggapi panggilan Tuhan, kami tinggalkan itu semua pekerjaan. Kami buta, ke depan mau seperti apa. Tapi ada satu panggilan Tuhan, ada satu perintah Tuhan. Ya udah daftarlah sekolah teologi, masuklah, berproseslah di sana. Meskipun kita yang sudah bertahun-tahun bekerja dapat income, kemudian membayangkan 3 tahun gak ada income sama sekali, buta sekali. Tapi ya sudahlah, Tuhan suruh masuk sana, Tuhan suruh jalan ke sana, ya sudah. Dengan buta, saya jalan, kita jalan. Dan ternyata memang di sana ada pekerjaan Tuhan yang luar biasa besar. Ketika tampaknya seperti Abraham, ketika disuruh keluar dari negaranya, keluar dari Ur, mau kemana? Tampaknya buta. Tapi dia ikut firman Tuhan. Di sanalah, dalam pergumulan kita yang paling kelam sekalipun, dalam pergumulan kita yang seakan-akan kita mau melangkah kemana, tampaknya susah. Kita dengar firman Tuhan. Firman Tuhan memberikan arahan, memberikan tuntunan. Ada kalanya kita ya sudah, dalam kebutaan kita taat saja, ikut saja. Dan di sana justru pekerjaan Tuhan dinyatakan. Ada waktunya begitu sampai di Siloam, orang buta ini melihat. Dan yang menarik juga kalau kita melihat di narasi ini, orang buta yang sejak lahirnya, ketika dia sudah dicelikkan matanya, ketika dia sudah terbuka matanya di kolam Siloam, itu dia sebenarnya belum melihat muka dengan Yesus Kristus. Dia belum mengenal secara muka dengan Yesus Kristus. Maka kita juga bisa lihat dari sini. Dalam kebutaan kita, dalam kebutaan orang ini, ada kalanya Tuhan bekerja justru dalam kebutaan. Dalam kita tidak tahu, orang buta ini benar-benar tidak bisa melihat Tuhan Yesus sedang berbuat apa, sedang melakukan apa. Kita pun dalam kondisi yang kelam, kadang-kala kita juga merasa kita tidak tahu Tuhan sedang berbuat apa. Tapi Tuhan bekerja. Tuhan, orang buta, itu tidak bisa melihat Yesus Kristus. Yesus Kristus yang tidak buta bisa melihat orang buta. Kita bisa bayangkan ketika sebagai orang buta itu, ketika Yesus Kristus melihat dia kan tidak bisa melihat Yesus Kristus. Dia tidak tahu kalau Tuhan sedang melihat dia. Pun kita, ketika dalam pergumulan yang berat sekali, dalam pergumulan yang seakan-akan bikin kita buta, kita tidak bisa melihat Tuhan mungkin, tetapi Tuhan melihat kita. Dalam kondisi yang buta sekalipun, Tuhan bekerja dalam ketidaktahuan kita. Dalam kondisi yang kita tidak bisa melihat apa-apa, Tuhan melihat semua yang kita lakukan. Dan di sana Dia bekerja bagi kita. Dan setelah itu, orang yang berjumpa dengan Yesus Kristus, meskipun awalnya sederhana sekali, awalnya dari kegelapan, kemudian Tuhan melihat, Tuhan bekerja, itu pasti akan ada pengenalan akan Yesus Kristus. Meskipun memang orang ini belum melihat Yesus Kristus secara muka dengan muka, di kolam Siloam, kemudian dia kembali dari kolam Siloam, itu dia sudah mencari Tuhan Yesus, sudah nggak ada. Yang ada malah tetangga-tangganya yang mengatakan, orang ini kan orang buta itu, kenapa sekarang bisa melihat? Baru dia ngomong, iya saya orang buta itu. Ada seorang yang bernama Yesus yang menyembuhkan saya. Dia belum melihat. Tetapi kalau kita perhatikan di ayat-ayat selanjutnya, ia belum mengenal Yesus Kristus secara muka dengan muka. Ia belum melihat Yesus Kristus. Tetapi dia lebih mengenal secara iman pada Yesus Kristus. Kalau kita lihat dia ketika harus berhadapan dengan orang Farisi, dia ditanya-tanyai banyak hal, dia bisa menjawab, Yesus Kristus yang menyembuhkan saya, Yesus yang menyembuhkan saya, Yesus adalah nabi, tidak mungkin seorang yang berdosa, tidak mungkin seorang yang tidak diperkenan oleh Tuhan, itu bisa menyembuhkan seorang yang sakit. Maka ini menunjukkan bahwa orang ini, memang dia belum melihat Yesus Kristus, tetapi dia percaya, beriman pada Yesus Kristus. Dan ini kan sesuai dengan, Alkitab mengatakan iman itu bukan berdasarkan penglihatan. Iman datang dari pendengaran. Iman
muncul dalam perjumpaan dengan Yesus Kristus. Kemudian Yesus Kristus berfirman, menyuruh dia untuk pergi. Dan di sana iman timbul dari pendengaran, bukan dari penglihatan. Dan ini jauh lebih bersyukur orang-orang yang memiliki iman bukan karena melihat muka dengan Yesus Kristus, dibanding orang Farisi, orang-orang sejamannya itu, yang secara fisik melihat muka Yesus, secara fisik melihat fisik Yesus, tetapi justru jatuhnya adalah menghakimi Yesus Kristus. Jatuhnya justru tidak percaya pada Yesus Kristus dan menuduh Yesus Kristus berdosa, melanggar hukum Taurat. Maka kalau kita masih melihat, masih bersandar pada penglihatan, kita masih mengharapkan, ya kita mungkin mendengar hamba-hamba Tuhan yang khotbahnya itu, oh saya baru semalam saya bertemu Yesus Kristus dalam mimpi, saya melihat dia, saya ngopi bersama dia, kemudian Yesus Kristus berbicara, kemudian saya katakan sekarang, ini perkataannya semalam. Kita masih mengharapkan hal yang seperti itu, mengharapkan orang-orang yang melihat fisik Yesus Kristus, itu sebenarnya tidak berarti orang-orang yang pernah melihat fisik Yesus Kristus ini, entah kesaksiannya benar, entah kesaksiannya memang tidak benar, tapi kemudian merasa karena dia melihat fisik Yesus Kristus, maka dia lebih kudus, maka dia lebih beriman, maka dia adalah hamba Tuhan yang levelnya lebih baik daripada ya kami-kami yang tidak pernah melihat fisik Tuhan Yesus. Kita masih menganggap, oh mereka lebih kudus. Jangan salah, orang Farisi, orang sejaman Tuhan Yesus yang menyalibkan Yesus Kristus, itu secara fisik melihat Yesus Kristus. Tetapi mereka tidak percaya, mereka tidak beriman. Maka yang menentukan iman itu bukan melihat secara fisik Yesus Kristus, tetapi mendengar firman Tuhan. Yesus Kristus yang menjumpai kita mungkin justru dalam keadaan kita buta, dalam keadaan kita tidak melihat, tapi dia menjumpai kita, memperkenalkan dirinya pada kita. Itu yang memberi kita iman, bukan penglihatan. Maka kembali kita lihat di narasi ini, orang ini juga dalam pengenalannya akan Yesus Kristus dan pengertiannya akan Taurat, itu sebenarnya sederhana sekali. Dia memang muncul iman, muncul pengenalan akan Yesus Kristus. Dan kalau kita perhatikan di ayat yang 11, ayat 13, 17 dan seterusnya, ketika ditanya, dihadapkan oleh orang Farisi, jawaban dia itu sebenarnya sederhana sekali. Ketika ditanya, apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa sembuh? Dia bilang, seorang yang bernama Yesus Kristus, seorang yang bernama Yesus itu, dia meludahi tanah, kemudian dia memberikan lumpur itu ke mata saya, kemudian saya disuruh ke Siloam, kemudian saya membasuh diri saya, sembuh. Dia cuma menceritakan pengalaman dia. Kemudian yang kedua, ketika ditanya, menurut kamu siapa orang itu? Ini ada satu ironi. Orang Farisi ketika mengatakan tanya siapa orang itu dalam bahasa aslinya bukan, kalau kita bahasa Indonesia memang langsung siapa orang itu. Tapi kalau dalam bahasa aslinya itu apa orang itu? Seakan-akan Yesus bukan manusia lagi. Seakan-akan Yesus harusnya ada pertanyaan yang langsung menuju, ya orang itu siapa? Tapi orang Farisi ini dia menggunakan satu permainan kata mengatakan apa orang itu? Menurut kamu apa orang itu? Tetapi orang ini dengan sederhananya menjawab, dia nabi. Jadi pengenalan akan Yesus itu kadang dimulainya dengan sederhana sekali. Kalau ketika kita mengajar katekisasi, itu seringkali ada pertanyaan, ya kita reform harus akui lah, dalam katekisasi, dalam kita belajar firman, itu memang kita banyak doktrin-doktrin yang tampaknya rumit sekali. Tapi di katekisasi itu kadang ada pertanyaan, lalu bagaimana dengan orang-orang yang ada di kampung, di desa, yang taunya cuma baca Alkitab aja, nggak tahu doktrin, sederhana sekali. Apakah ada keselamatan bagi mereka? Kalau kita lihat dari narasi ini, yang menyelamatkan itu bukan kerumitan pemikiran kita, bukan sekedar pengertian pada doktrin, pengertian pada Taurat, tapi tanpa iman. Tapi yang menyelamatkan itu adalah perjumpaan dengan Yesus Kristus. Yang menyelamatkan itu adalah iman kepada Yesus Kristus. Yang jawabannya mungkin sederhana sekali dibanding dengan pertanyaan-pertanyaan orang Farisi ini. Orang Farisi ini adalah orang-orang yang seumur hidupnya itu memang didedikasikan untuk taat pada hukum Taurat. Hidupnya memang didedikasikan untuk mempelajari hukum Taurat dan mentaatinya. Maka hidupnya dekat sekali dengan hukum Taurat.
maka dia tentu saja kalau berargumen dengan orang buta, orang yang tadinya buta kemudian melihat, ini ada unsur flexingnya juga kalau kita perhatikan orang Farisi ini. Dia mengatakan pertama menyangkut hari Sabat. Hari Sabat, si orang buta ini ya mungkin cuma sekedar dengar selama ini, oh ya hari Sabat itu hari di mana kita beribadah. Tapi dia bilang, orang ini pasti bukan dari Tuhan karena dia melanggar hukum Sabat. Kemudian dia juga, orang Farisi ini, selain masalah Sabat juga dia tanya, dia itu utusan Musa atau bukan? Saya ini pengikut Musa, dia siapa? Kemudian dia juga bilang, orang ini adalah orang berdosa. Pertanyaannya rumit sekali, pertanyaannya benar-benar pertanyaan teologis sebenarnya. Sedangkan jawaban dari orang buta ini sederhana sekali, dia ini nabi. Kemudian di bagian-bagian agak akhir bahkan seakan-akan dia menunjukkan satu emosi. Dia seakan-akan sampai kesal dengan pertanyaan-pertanyaan yang rumit ini. Dia berkali-kali tanya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Dia ulang-ulang sampai kurang lebih 3 kali, sampai dia bilang, aku sudah bicara, kamu tidak mau mendengar. Ini kan ya kita bisa membayangkan seperti orang Farisi ini orang pendidikan, orang yang stoik sekali. Orang pendidikan itu biasanya jarang untuk, ya kalau berdebat itu dingin. Sedangkan orang yang tidak berpendidikan itu biasanya digambarkan meledak-ledak. Kalau berdebat suka emosi. Ya kita lihat orang yang baru disembuhkan ini, pemikirannya ada kesederhanaan seperti ini. Ada nuansa tampaknya orang ini memang bukan orang yang pendidikan. Dan ya memang jelas karena dia adalah orang yang baru dicelikkan matanya, yang seumur hidupnya buta. Dia bisa tahu firman Tuhan, dia bisa tahu Taurat, itu hanya dari orang-orang yang lewat di sana yang mungkin sedikit demi sedikit menyampaikan firman Tuhan, sedikit demi sedikit membahas Taurat, dia dengar, tetapi sederhana sekali. Tetapi dalam kesederhanaannya, justru dia bisa melihat Yesus Kristus dalam iman. Justru dia lebih membela Yesus Kristus dibanding kerumitan orang Farisi tadi. Dan yang mengerikan sebenarnya kalau kita lihat respon dari orang tuanya si orang buta ini. Orang tuanya saja tidak berani mengakui Yesus sebagai Mesias, tidak berani mengakui Yesus Kristus yang menyembuhkan si orang buta ini. Karena kalau mengaku Yesus sebagai Mesias, mengaku Yesus yang menyembuhkan, itu ancamannya dikucilkan dari komunitasnya. Maka orang ini yang memang tadinya dengan dia matanya terbuka, dia punya harapan untuk diterima di komunitasnya, dia punya harapan untuk ada perbaikan hidup. Dia berani mempertaruhkan ini dengan mengatakan Yesus Kristus sebagai nabi, Yesus Kristus yang menyembuhkan dia. Orang yang sederhana ini punya iman. Orang yang sederhana ini berani membela imannya di tengah masyarakat, meskipun tuntutannya, ancamannya adalah kehidupan, nyawa. Maka inilah kita bisa lihat orang yang melihat, orang yang sudah berjumpa dengan Yesus Kristus adalah orang yang juga berani untuk menyatakan imannya di tengah masyarakat. Orang yang berani menyatakan imannya meskipun ancamannya adalah kehidupan. Orang ini justru bisa melihat Yesus Kristus jauh lebih baik daripada orang Farisi. Tetapi ternyata tidak berhenti sampai di sini. Setelah percakapan yang panjang itu, setelah dia harus berhadapan dengan orang Farisi yang tadinya ya dia orang sederhana, berhadapan dengan orang pintar, ahli Alkitab ini, tapi dia justru berani menjawab. Dan akhirnya memang benar orang Farisi itu mengusir dia dari bait Allah. Bukan berarti, oke, selesai, saya sudah kenal Yesus Kristus, saya sudah dijumpai oleh Yesus Kristus, saya sudah bisa membela iman saya di hadapan orang-orang yang menghujat, di hadapan orang-orang yang mempertanyakan iman saya, maka selesai. Saya tidak perlu belajar lagi, saya tidak perlu mengenal Yesus Kristus secara lebih mendalam lagi. Saya tidak perlu belajar teologi, untuk apa? Toh yang penting yang menyelamatkan, yang membuka mata tadi adalah perjumpaan dengan Yesus Kristus. Yang membuat iman adalah mendengar firman Tuhan. Maka selesai. Tapi kalau kita perhatikan, orang buta ini pun itu juga mengalami pengenalan yang progresif, peningkatan pengenalan progresif pada Tuhan Yesus. Memang waktu di hadapan orang Farisi,
Dengan kesederhanaannya, dia menjawab iman dia. Tetapi setelah diusir dari hadapan orang Farisi, dia berjumpa dengan Yesus Kristus. Dia ditanya oleh Yesus Kristus, percayakah engkau kepada anak manusia? Langsung muncul satu pertanyaan yang berbau teologis. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan percayakah engkau kepada anak manusia? Kenapa dia tidak langsung mengatakan percayakah engkau kepada aku? Tetapi mengatakan kepada anak manusia. Ini syarat, ini adalah bau teologis yang kuat sekali. Meskipun orang buta yang baru celikan sekalipun, itu juga harus tahu bahwa Yesus Kristus adalah anak manusia. Anak manusia ini artinya apa? Kita harus kembali kepada Perjanjian Lama. Kita buka kitab Daniel. Pasal 7. Daniel pasal 7 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Saya baca ayat 13, Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit. Seorang seperti anak manusia. Ia datang kepada yang lanjut usianya itu dan dibawa ke hadapannya. Ya, jadi ada pengenalan yang lebih akan Yesus Kristus. Yesus Kristus memperkenalkan dirinya, menyatakan dirinya sebagai anak manusia. Anak manusia, kalau kita kembali ke kitab Daniel tadi, Yesus Kristus menunjuk pada kitab ini, kitab Daniel ini, penglihatan Daniel, bahwa ada seorang yang lanjut usia, itu kita bisa lihat sebagai Bapa, Allah Bapa. Kemudian ada seorang yang lebih muda, kemudian yang dikatakan anak manusia itu, kemudian diberikan tahta yang kerajaannya tak berkesudahan. Ini kan benar-benar teologis sekali. Maka setelah berjumpa dengan Yesus Kristus, setelah beriman dengan Yesus Kristus, tetap ada tuntutan dari Yesus Kristus sendiri untuk orang ini, untuk kita semua. Tahu makna teologisnya, tahu pengenalan yang lebih dalam akan Yesus Kristus. Dia sebagai anak manusia, dia adalah raja di atas segala raja. Dialah yang tahtanya tak berkesudahan itu. Dialah yang nanti akan datang sebagai hakim, yang akan menghakimi orang berdosa dan juga umat Tuhan. Anak manusia secara teologis ini terkait dengan raja di atas segala raja, tahtanya tak berkesudahan, tetapi juga penghakiman. Dan kalau kita lihat narasi dari Yohanes secara keseluruhan, ini kan Yohanes pasal 9 secara keseluruhan, ini kan sebenarnya menunjukkan satu, Yesus sedang melakukan kasih kan, dia sedang mengasihi orang yang buta ini, tapi di bagian akhir justru dia mengatakan penghakiman. Maka kita bisa lihat di dalam kasih, dalam pengenalan akan Yesus Kristus, dalam kasih selalu ada berita penghakiman, dan di dalam penghakiman selalu ada kasih. Inilah Injil. Maka kalau kita melihat lagi-lagi satu sisi, oh saya mau Yesus Kristus yang kasih saja, saya mau Yesus Kristus yang menyembuhkan saya mau Yesus Kristus yang menyelesaikan pergumulan saya mau Yesus Kristus yang bikin saya bisa melihat, yang bikin saya bisa lepas dari setiap permasalahan, dari pergumulan hidup. Saya hanya mau Yesus Kristus yang kasih saja, tetapi saya tidak mau mengenal Dia yang juga akan jadi hakim, yang menghakimi, yang berkuasa atas hidup kita sebagai raja. Maka itu juga bukan pengenalan yang utuh akan Yesus Kristus. Itu juga satu kesalahan. Bahkan pada orang yang pengertiannya sederhana sekali seperti ini, pada orang yang baru dicelikkan matanya, Yesus Kristus harus menuntut, kenallah aku sebagai anak manusia. Percayalah aku sebagai anak manusia. Secara teologis. Maka kita yang sudah berjumpa dengan Yesus Kristus, kita yang sudah lahir baru, kita yang sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak bisa berhenti hanya sampai dalam kesederhanaan iman, tidak mau belajar lebih dalam lagi akan firman Tuhan, tidak mau belajar lebih dalam lagi
akan pribadi Yesus Kristus, tidak mau mengenal Yesus Kristus sebagai hakim, sebagai raja, imam, nabi, tidak mau melihat bagaimana Yesus Kristus nanti datang kedua kali, itu seperti apa kemuliaannya. Kita berhenti, pokoknya dengan iman saya percaya Yesus Kristus sebagai nabi. Berhenti sampai di sana saja. Itu juga bukan pengenalan yang utuh. Itu juga satu kesalahan. Orang yang setelah berjumpa Yesus Kristus itu dituntut untuk mengenal Yesus Kristus lebih dalam lagi. Dan karenanya inilah yang dikatakan yang tadinya buta melihat, tapi bukan sekedar melihat saja, bukan hanya sekedar melihat fenomena-fenomena di alam, tetapi melihat sang terang itu sendiri. Bukan hanya sekedar melihat secara kesederhanaan, tetapi juga melihat sang terang yang adalah pencipta, yang sang terang itu yang adalah juru selamat, yang juga dia nanti akan datang kedua kali sebagai hakim, raja di atas segala raja. Melihat terang berarti juga menuntut untuk kita belajar, mengenal akan terang itu. Bukankah ini jauh lebih kita mensyukurinya? Kita sekarang belajar bisa tahu dibanding dengan orang Farisi, orang ahli Taurat. Mereka belajar, tetapi mereka justru buta. Mereka mengaku mereka tahu ajaran Musa, tetapi mereka tidak bisa melihat kalau Musa menunjuk pada Yesus Kristus. Kita kan beruntung sekali di sini. Anugerah Tuhan besar sekali. Dalam PA, dalam KTB, dalam kita mengikuti khotbah-khotbah juga di Reform, kita bisa tahu perjanjian lama, itu semua menunjuk pada Yesus Kristus. Kita tidak buta, kita dibuka matanya. Bahkan kita yang mungkin punya kepekaan rohani secara lebih dewasa, dalam setiap fenomena apapun yang terjadi dalam hidup kita, bahkan dalam penderitaan sekalipun, kita juga tahu itu menunjuk pada Yesus Kristus, memuliakan Tuhan. Kita tidak buta, kita bisa melihat pergumulan. Dalam pergumulan ada Tuhan. Jauh berbeda dengan orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang pada zaman Tuhan Yesus yang melihat Tuhan Yesus tetapi buta, tidak tahu bahwa dia Mesias, bahwa dia yang Tuhan yang menjadi manusia, yang menyelamatkan kita, menebus dosa kita, yang bangkit dari kematian, mengalahkan maut dan memberikan kita keselamatan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu melalui peristiwa Yesus Kristus yang menyembuhkan orang buta. Kami bisa melihat Yesus Kristus adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, tetapi juga Tuhan yang mau hadir, mau menyentuh kehidupan umat-Nya dan bekerja dalam kehidupan umat-Nya. Bahkan ketika umat-Nya tidak bisa melihat apapun, ketika dalam kondisi buta sekalipun, tetap Yesus Kristus yang melihat dan menyentuh dan memimpin sehingga akhirnya mencelikan mata kami, mata umat-Nya. Dan itu yang menjadi pengharapan kami. Maka biarlah kami yang mengenal Yesus Kristus, kami yang telah melihat Yesus Kristus, meskipun bukan secara fisik, tetapi biarlah kami dengan penuh iman menghadapi setiap pergumulan hidup kami, menyadari bahwa dalam lembah kelam sekalipun Yesus Kristus hadir, Kau yang hadir beserta dengan kami. Sehingga kami memiliki kekuatan, sehingga kami memiliki pengharapan. Dan di saat yang bersamaan kami juga menantikan saatnya itu nanti ketika kami sungguh-sungguh bisa melihat muka dengan Yesus Kristus, melihat fisik Yesus Kristus pada kedatangan yang kedua nanti. Biarlah dengan penuh iman kami menantikan saat itu, dan biarlah itu menjadi momen di mana kami penuh dengan syukur, memuliakan Engkau. Kami serahkan kehidupan kami seluruhnya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.